pada 28 Oktober 1928 terjadilah peristiwa Sumpah Pemuda, di mana pada saat itu dibacakannya hasil putusan Kongres Pemuda kedua yang berisi: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, untuk mengenangnya, saat ini saya sudah berada di Museum Sumpah Pemuda. Ada apa aja sih di dalam museum ini? Ikuti saya terus ya. Ya, selamat siang Mas. Ya, saat ini saya sudah bersama Mas Bakti. Dia adalah pemandu Museum Sumpah Pemuda. Mas Bakti sendiri udah berapa lama Mas kerja di sini? Lumayan Mas, udah 12 tahun, sama tahun ini 12 tahun. Wow, 12 tahun. Apa sih yang membuat Mas Bakti ini bisa bertahan 12 tahun untuk kerja di Museum Sumpah Pemuda ini? Yang membuat menarik itu ini ya, Sumpah Pemuda itu kan masih banyak yang belum digali. Jadi nggak hanya ikrar Sumpah Pemuda aja, tapi masih banyak banget yang belum informasi masih banyak. Terus juga pelaku-pelaku sejarahnya juga masih banyak. Totalnya ya waktu hadir itu 700, kurang lebih 750 orang. Itu saat Kongres Pemuda keduanya itu? Jadi masih banyak banget yang belum diketahui. Itu yang membuat saya tertarik. Tuh, jadi Sumpah Pemuda itu bukan hanya 3 poin itu saja ya, masih ada esensinya lebih dalam lagi ternyata. Nah, saya juga penasaran nih ada apa aja sih yang di dalam museum. Sebelumnya museum ini nih adalah gedung apa nih, Pak? Ini dulunya rumah ya Mas. Jadi kalau se-DKI Jakarta, Museum Sumpah Pemuda itu salah satu yang paling kecil ya, mungil museumnya. Karena kan kalau di DKI museum gede-gede banget ya. Gedung Sejarah Jakarta gede. Nah, kalau kita nih dulunya rumah tinggal. Rumah tinggal terus jadi tempat kos mahasiswa ya pada waktu itu. Nah, akhirnya jadi tempat kongres di sini ya. Mahasiswa Stovia kalau nggak salah, betul ya? Stovia dan RHS Revolution School. Wow. Oke, kalau gitu pasti udah nggak sabar ya. Ada apa aja sih di sini, dan saya juga pengen ngegali lagi nih, apa sih sebetulnya Sumpah Pemuda ini? Di dalamnya ada apa? Sejarahnya seperti apa? Mungkin boleh memandu kami Pak Bakti ke dalam. Let's go. Jadi dulu waktu masih jadi tempat kos nih Mas ya. Nah, ini dia belajarnya di sini. Oh gitu. Betul, dia belajarnya di sini. Ini waktu masih jadi tempat kos-kosan nih. Jadi ini adalah ilustrasi saat ini waktu gedung ini masih menjadi tempat kos, di mana pemuda-pemuda bertukar pikiran gitu. Iya, belajar, bertukar pikiran, diskusi, ngobrol, curhat lah, yang macem-macem deh. Kayak gitu. Ini termasuk ada tokoh Sumpah Pemuda juga nggak, kayak seperti Muhammad Yamin ada di sini? Muhammad Yamin adalah salah satu pelaku sejarah Sumpah Pemuda yang kos di sini. Wow. Betul, Muhammad Yamin, ada Abu Hanifah dan lain-lainnya pernah kos di sini. Tuh guys, jadi bukan hanya saya aja yang pernah ngekos di Jalan Keramat ya waktu kuliah. Ternyata Muhammad Yamin juga pernah ngekos di sini. Nah, dari sini kita kemana lagi nih Pak? Wow, ini apa nih Pak? Saya penasaran juga nih. Tadi kan udah dijelasin ya, kalau museumnya itu adalah tempat kos. Nah, ini salah satu kamar kosnya nih Mas. Cuman sekarang udah berubah, udah ganti tampilan. Nah, ini informasi terkait organisasi-organisasi pemuda yang ikut Kongres Pemuda. Ada Young Java, Young Sumatera, kemudian ada Young Batak, ada Perhimpunan Indonesia dan lain-lain. Tapi berarti di tempat ini juga Kongres Pemuda itu digelar di sini kan, betul ya? Betul, yang terakhir. Jadi kalau Kongres Pemuda 2 itu nggak sekali ya, tapi 3 kali rapat Mas. Dari tanggal 27 sampai 28, itu yang resminya ya. Jadi pembacaan hasil putusannya itu Di sini. Di sini. Yang pertama itu tanggal 27 Oktober pembukaannya itu di Gedung Katolik. Sekarang Aula GJ Katedral. Kemudian tanggal 28 pagi itu di Gedung Bioskop Jawa. Sekarang tuh jadi Mahkamah Agung sebelahnya Istana Negara tuh. Oh, di situ. Oke. Yang terakhir di sini, di tempat kos ini.
Wow. Jadi dari 3 tempat tersebut yang jadi museumnya yang ini karena dibacakan ikannya di sini. Ini bendera-bendera apa nih Pak? Ini lambang organisasi yang ikut Kongres Pemuda ya. Jadi dulu itu nggak kayak sekarang ya. Dulu itu karena kita udah dijajah terlalu lama. Jadi kalau ngomong antar suku itu susah, masih takut. Karena udah dijajah lama banget. Jadi itulah sebabnya kenapa orang-orang pemuda-pemuda ya dari Jawa bikin namanya Yong Yava. Kemudian dari Sumatera bikin yang namanya Yong Sumatera, itu karena mereka masih pada itu masih ke suku, masih bersifat Masih ada blok-blok ya? ya, masih blok-blok. Nah, karena waktu kuliah mereka sering ketemu nih di Stovia, di RHS Tusung itu, akhirnya mereka bikin gagasan untuk mempersatukan para pemuda. Karena yang namanya dijajah itu kan gak enak banget ya, wah susah deh, betul. Nah, gimana caranya biar merdeka, otomatis persatuan antar sukunya ini harus ada terlebih dahulu. Nah, salah satu persatuannya adalah melalui Kongres Pemuda ini. Wow, jadi emang pergerakan itu bahkan sampai hingga hari ini pergerakan itu memang selalu diawali dengan anak muda ya. Dari sini kita kemana lagi nih Pak? Ke sini lagi Mas, ke ruang. Jadi kita jelajah kamar kos di sebelah. Asik. Kira-kira berapa harganya dulu ya? Oh, dulu itu 1,5 gulden sekitar segitu Mas. Kalau sekarang mungkin antara 500 sampai 600 ribuan lah sebulan ya. Waduh. Dan itu nggak cuma satu orang, isinya ada 2 orang gitu, 2 sampai 3. Karena pada waktu itu kan pemudanya ini banyak yang nggak mampu ya, sehingga untuk nyewa kosnya ini sekamar bisa ada yang 2 orang, ada yang 3 orang gitu. Nggak kayak sekarang. Jadi 500.000 itu pets bertiga lah gitu ya? Patungan lah gitu. Wah, kalau sekarang 500.000 sih boro-boro kamar mandi dalam ya. Sekarang ini, nah ini apa nih Pak? Ini ada ini radio ya? Nah, jadi ini adalah salah satu peninggalan waktu ini menjadi kamar kos Mas. Ini salah satu beberapa peninggalan tersisa waktu di tempat kos. Nah, dulu di salah satu kamar di museum ini itu ada yang dipakai buat dengerin radio rame-rame. Jadi dengerin musik, berita masih pakai radio. Terus harganya mahal banget. Jadi kenapa ini ya dipilih jadi tempat Kongres Pemuda kedua, karena kos-kosan ini jadi base camp. Nah, kenapa dia bisa jadi base camp? Karena itu salah satunya ya ada ini. Untuk mendapatkan informasi, anak-anak muda datang ke sini. Wah, mahalnya luar biasa dulu ya tahun 1920-an ya. Kayaknya mungkin sekarang udah jadi mahal lagi karena udah jadi barang antik mungkin Pak ya. Ini antik sekali ya. Saya aja memegangnya nggak berani. Oke, lanjut Pak, kita ke mana? Wah, ini dia nih. Waduh. Ya, jadi ini ruang utamanya ya di Museum Sumpah Pemuda, dan ini yang kalau pengunjungnya ke sini tuh sering dibawa kayak foto di sini Mas, foto bareng. Karena memang ini ruangnya di sinilah namanya kenapa Museum Sumpah Pemuda, karena di sini bacain ikrar, bener banget. Ikrar Sumpah Pemuda dibacain di sini. Terus di luar dugaan didengarkan pertama kali lagu Indonesia. Merinding. Ya, sama W.R. Supratman ya menggunakan biola, karena waktu itu nggak boleh didengerin Mas. Jadi waktu kongres itu Belanda juga ikut kongres. Belanda ada hadir di sini berarti ya? Mengawasi karena kan kongresnya ini kan ini aliran pemberontak gitu. Nah, ya itu bener banget. Jadi diawasin ketat sehingga sebenarnya sih mau dinyanyiin lagunya. Teksnya udah dikasih ke peserta kongresnya sih ya. Syairnya sudah ada ya. Udah mau cuma pengawasnya dari Belanda ini bilang, wah ini nggak boleh dinyanyiin nih. Pokoknya gimana caranya jangan dinyanyiin, karena kalau dinyanyiin ketahuan nama ini yang lain dibubarin. Ada diambil strategi sama ketua kongresnya, biar Supratmannya dipanggil. Nih kita udah konsultasi nih ke pengawasnya dari Belanda, ini didengerin aja ya pakai biola. Biar Supratmannya menyanggupi, oke, siap. Sebetulnya perancang dari Sumpah Pemuda kan banyak versi ya. Kalau saya baca tuh banyak versi. Ada salah satunya adalah Muhammad Yamin katanya memberikan sepucuk ketika kongres kepada ketua kongres saat itu, saya lupa namanya. Iya, Sugondo Joyo Puspito. Sugondo Joyo Puspito. Seperti apa tuh ceritanya? Iya, jadi waktu itu kan sebelum Kongres Pemuda 2 kan ada Kongres Pemuda pertama. Nah, di Kongres Pemuda pertama ini itu belum mengadakan keputusan karena adanya perbedaan pandangan terkait bahasa persatuan. Jadi di Kongres Pemuda pertama itu sebenarnya udah ada keputusan sih. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan tapi bahasa Melayu gitu. Wah, ini kan kaget. Kongresnya namanya Pemuda Indonesia kok bahasanya bahasa Melayu. Akhirnya karena timbul perdebatan yang berlarut-larut, Kongres Pemuda pertama nggak ada keputusan. Pas di Kongres Pemuda ini terwujud dilaksanakan. Nah, pas terakhirnya ini akhirnya sama Muhammad Yamin disodorin lagi nih. Yang waktu itu udah ada di Kongres Pemuda pertama tuh naskahnya. Nah, dibaca oleh ketua Kongres, disetujui.
Kemudian dikasih lagi ke sebelah-sebelahnya nih sampai ke 9 orang ini. 9 orang. Estafet gitu ya. Betul. Dibaca, disetujui, baru akhirnya dibacakan langsung oleh Ketua Kongres. Kenapa tidak diserahkan ke hadirin? Ya itu tadi, ntar berdebatan lagi, nggak ada keputusan lagi. Akhirnya dibacakan langsung oleh Ketua Kongresnya. Nah, itu ditetapkan sebagai hari lahirnya bahasa Indonesia. Jadi selain Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai hari lahirnya bahasa Indonesia. Wah, baru tahu loh saya. 28 Oktober itu hari lahirnya bahasa Indonesia, guys. Setelah diikrarkan oleh Kongres Pemuda kedua, luar biasa. Aduh. Terus juga ada didengarkan lagu Indonesia nantinya jadi lagu kebangsaan Indonesia, negara Indonesia, betul. Dan pertama kali diperdengarkan oleh W.R. Supratman, walaupun liriknya belum dibacakan ya, tapi sudah diperdengarkan, luar biasa. Aduh, merinding, euy. Dan ini dari sini ada ruangan apa lagi nih Pak? Kita ke selanjutnya yang juga unik ruangannya. Wah, ada Vespa, guys. Nah, ini kamar kos juga masih bagian dari museum, cuman ini kita ada di luar ruangan gitu istilahnya. Oh, mantan kamar kos juga ya? Kamar kos juga. Cuma di sini kita kasih lihat itu informasi terkait namanya kepanduan, sekarang jadi Pramuka. Jadi kenapa ada di Museum Sumpah Pemuda? Karena Pramuka ikut kongres, Mas. Betul. Ada Praja Muda Karana juga ternyata ikut kongres. Betul, namanya masih kepanduan waktu itu. Oke, wah ada ontel nih. Iya. Ini yang merah putih, ini bukan bendera Indonesia ya Mas ya. Ini adalah bendera Pandu, kepanduan. Jadi waktu itu warna merah putih sudah sangat populer. Nah dulu waktu latihannya pakainya ini, sepeda on head. Wow, ini dia nih guys. Sekarang ada komunitasnya nih kalau CFD nih. Ini yang pos di sini juga ikut Pramuka nih Mas. Ini fotonya nih. Iya, ini foto yang kos di sini ikut Pramuka. Nah ini fotonya di depan museumnya persis nih, tahun 1927. Jadi ini Museum Sumpah Pemuda tahun 1927 nih, yang foto ini. Ini guys, jadi ini tadi bagian depan zaman dulunya ya. Iya. Ini dia. Wow. Dan sepeda ontel. Ini sepeda ontel asli yang peninggalan dari rumah ini. Bukan. Jadi ini pelakunya kepanduan Mas. Jadi pelakunya organisasi Pandu ini, nah itu hibah ke Museum Sumpah Pemuda. Jadi dari pelaku sejarah menghibahkan ini ya. Tapi memang ini benar-benar dipakai untuk latihan Pandu pada waktu itu, Pramuka pada waktu itu ya, karena motor sama mobil masih jarang banget ya tahun 1920-an tuh. Waduh, nggak kayak sekarang. Oh iya, ini jadi ruangan apa ini Pak? Ini dulu kamar sih, ini kamar kos juga. Cuman ada yang informasi ini tuh kamarnya Muhammad Yamin. Yang ini nih. Ini kamarnya Muhammad Yamin guys. Ini kamarnya si Muhammad Yamin yang kos. Sang arsitektur Pancasila, benar ya? Betul, sama yang nulis naskahnya Sumpah Pemuda ya Muhammad Yamin ini. Ini kayaknya di sini dulu kasurnya nih kayaknya ya. Mungkin ya. Oke, lanjut kita Pak ke ruangan selanjutnya. Ikutin kita terus guys. Waduh, ini dia nih. Saya merinding ya. Ini istilahnya informasi terkait lagu Indonesia Raya ada di sini Mas, di ruang ini. Ini yang dipakai W.R. Supratman. Iya, betul yang ini. Yang biola ini. Masih ada ya guys. Iya. Karena kalau misalnya, bukan misalnya lagi, kalau benar-benar gak itu gawat banget ya. Karena kan lagu ini kan satu paket sama naskah proklamasi. Jadi kalau teks proklamasinya ada, otomatis biolanya harus ada. Karena itu yang buat nyiptain lagu Indonesia Raya. Udah hampir 100 tahun. Karena nih biolanya dikasih ke W.R. Supratman waktu umur 17 tahun. Dan ini di sini saya lihat ada, ternyata dulu ada bandnya ya. Iya. Black White Jazz Band. Waduh, ini apa nih, bisa diceritakan mungkin? Jadi waktu SMA nih dikasih biola nih sama kakak iparnya. Nah, W.R. Supratman ini di Makassar. Jadi kakak ipar nih ternyata bikin grup band juga. Dia sering tampil ke kafe, dari kafe ke kafe. Nah, W.R. Supratman diajak juga main. Wow, ya, yang W.R. Supratman ini berarti ya? Yang ini. Oh ini guys W.R. Supratman nih.
dari kafe ke kafe dia. Jadi waktu SMA itu WR Supratman udah punya ini ya uang banyak karena sering tampil sama kakek iparnya William van Heldik ini. Ada banjo juga. Betul. Bahkan setelah sampai dia kuliah juga itu masih terus main biola WR Supratman. Jadi dia itu udah jadi artis lah pada waktu itu di zamannya ya si WR Supratman ini. Terus juga jadi wartawan juga. Oh iya, dia sempat menulis juga ya. Iya, nulis novel terus jadi wartawan. Pernah juga punya ini istilahnya itu penerbitan sendiri dia si WR Supratman ini. Nah, saya penasaran juga ini nih. Ini apa nih? Ini ada piringan hitam atau vinil ya? Vinil yang udah pecah nih. Betul, ini terkait dengan ini ya. Ini ilustrasi. Jadi setelah Kongres Pemuda itu kan lagu Indonesianya itu kan ini Mas tersebar luas. Tersebar luas banget pada. Nah, itu Belanda was-was dia. Wah, gila nih. Betul. Nah, gimana caranya ini akhirnya dikeluarkan larangan tahun 1929 lagu Indonesia itu nggak boleh dinyanyikan. Kalau ketahuan nyanyi itu di penjara 3 bulan, bayangin cuma nyanyi. Jadi ini ceritanya ini adalah rekaman pertama lagu Indonesia Raya yang kemudian diketahui Belanda. Terus dihancurin gitu. Karena ketakutan Belanda akan bangkitnya nasionalisme di Indonesia gitu ya. Ini di sini adalah ruang musikal guys yang mendokumentasikan sejarah lagu Indonesia Raya. Oke, kita lanjut Pak ke ruangan selanjutnya. Kalau kita tur di Museum Sumpah Pemuda ini ruangan paling terakhirnya nih guys. Nah, ini ada apa nih di sini nih Pak? Jadi di ruang ini istilahnya itu pesan-pesan dari tokoh pelakunya Sumpah Pemuda ya kepada pengunjungnya nih agar terus merawat persatuan dan kesatuan yang udah digagas dari sejak 1928. Karena dengan adanya persatuan inilah Indonesia tetap bertahan hingga sekarang. Cuman yang paling sering itu ini nih. Udah dari dulu tuh ternyata dilarang korupsi tapi tetap aja sampai sekarang. Ini boleh kita berdiri di sini enak kali ini Pak ya. Ini Pak ya? Iya, ini adalah pesannya Ki Hajar Dewantara. Beliau ini adalah salah satu pembicara Kongres Pemuda II. Cuma waktu kongres itu sayang banget nggak jadi hadir. Tulisan Ki Hajar Dewantara ya, sang guru besar. 3 serangkai. Namun yang penting untuk kalian yakini sesaat pun aku tak akan pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku. Lahir maupun batin, aku tidak pernah mengkorup kekayaan negara. Dengerin tuh yang oke, next. Ya, begitulah. Ternyata perjuangannya itu masih terus harus berlangsung. Betul, bahkan kata Bung Karno juga lebih enak zaman dia karena melawan Belanda, kita melawan bangsa sendiri. Ini bisa mendapatkan segini banyak informasi terkait sejarah, dimana kita tahu sendiri sejarah kan kadang-kadang suka versinya macam-macam gitu. Ini akhirnya bisa dirangkum menjadi disatukan dalam sebuah gedung dan dijadikan museum. Itu bagaimana sih Pak ceritanya? Ini kita mulai sejak 1974 Mas. Jadi ketika museum ini dibangun oleh pengelola sebelumnya itu sudah dilakukan pengumpulan data ya terkait tokoh Sumpah Pemuda, terus juga terkait dengan foto-fotonya, kemudian juga wawancara, interview dari 1974 banyak yang masih hidup ya. Terus juga ada terkait film-filmnya, nah, itu juga dari 74 sampai sekarang kita kumpulkan terus. Nah, nanti akan kita tampilkan di tahun depan. Nah, jadi tahun depan udah bisa didengarkan tuh. Mungkin bisa juga nanti mendengar suara-suara pelaku sejarahnya Kongres. Wow, bisa mendengar pelaku sejarah itu rekamannya masih ada tuh Pak ya. Suaranya terus juga ada film-filmnya, sekilas film-filmnya juga sudah ada. Footage masa itu. Betul, iya. Luar biasa. Jadi museum ini akan direvitalisasi nih dan akan lebih lengkap lagi data-data sejarahnya nih guys. Luar biasa. Mungkin terakhir kita boleh kembali ke depan kali ya. Aduh, luar biasa. Banyak pengetahuan baru dan tercerahkan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah terakhir nih Pak, saya pengen nanya, menurut Bapak yang sudah lama menggeluti sejarah Sumpah Pemuda, mungkin ada makna tersendiri buat Bapak dari 3 poin ikrar Sumpah Pemuda itu, esensi sendiri untuk Pak Bakti apa nih? Ya, kalau bagi saya pribadi Sumpah Pemuda ini memang luar biasa ya, karena awal-awal persatuannya para pemuda tuh di sini. Dan setelah persatuan ini terbentuk, baru upaya untuk menuju kemerdekaan. Dan saya bersyukur banget ya, udah mereka kalau mendengar
kisah-kisah dari pelaku sejarah ini, waduh sedih banget deh. Dan kita bersyukur banget sudah merdeka hari ini. Mereka. Dan terakhir, harapannya nih, harapan Pak Bakti sebagai pemandu di sini yang mengetahui lah sejarah perjuangan, terutama pemuda di Indonesia ya. Harapannya mungkin untuk pemuda dan pemudi generasi sekarang seperti apa, Pak? Harapan saya ya selaku pemandu di museum ini, generasi muda kita harus ini ya istilahnya harus mempelajari proses. Jadi untuk mendapatkan sesuatu itu harus melalui proses, nggak langsung gampang, nggak langsung cepet gitu. Karena kalau melalui proses itu kita benar-benar luar biasa menikmati hasil yang kita capai selama ini. Tapi kalau melalui jalur cepat, waduh, itu kita nggak bangga deh, istilahnya nggak bahagia dengan apa yang kita capai ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Bakti atas waktunya. Terima kasih. Wah, seru banget ya guys. Ternyata banyak banget hal-hal yang harus kita kulik tentang sejarah dari Sumpah Pemuda. Jadi bukan hanya Sumpah Pemuda kita hafal 3 poin tersebut, tapi ternyata ada makna yang dalam dan juga mempunyai sejarah yang sangat panjang. Nah, jadi gimana nih? Mungkin teman-teman tertarik untuk mengunjungi Museum Sumpah Pemuda ini? Karena saya jamin akan mendapatkan pengetahuan yang lebih dahsyat lagi terkait Sumpah Pemuda dan juga akan menggugah rasa nasionalisme para pemuda. Saya Fahri Yudhistira, terima kasih dan selamat Hari Sumpah Pemuda.